Halo Bapak-Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan Kontan. Perkenalkan saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Jika pada dua FGD sebelumnya kita telah membicarakan mengenai menguji komunikasi publik program vaksinasi, dan yang di FGD kedua kita sudah membahas tentang pentingnya vaksinasi sebagai antisipasi, pada FGD ketiga ini kita akan membahas mengenai vaksinasi itu halal. Sudah 6 bulan lamanya program vaksinasi berjalan di Indonesia, pro dan kontra pun giat bermunculan, di mana saat ini vaksin COVID-19 tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Selain mempertanyakan keefektifannya, sebagian orang juga masih meragukan kehalalan vaksin tersebut. Lalu, halalkah vaksin yang kita gunakan saat ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah hadir bersama kami via Zoom meeting dua orang narasumber yang tentunya sangat qualified di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Dr. Ahmad R. Miftah selaku tenaga medis. Halo, selamat siang Dr. Miftah. Selamat siang Bang Desmond. Oke, ini kita udah 2 kali nih dokter ya ketemu ya. Iya, Gimana masih di puskesmas berarti Mas saat ini? masih. Kalau ngomongin soal COVID sedikit ya Mas, katanya ada lonjakan gimana di puskesmas, terasa nggak nih lonjakan dari COVID-nya? Terasa banget ya lonjakan 4 minggu pasca Idul Fitri ini benar-benar fantastis banget lah kalau dibilang. Jadi kita di puskesmas itu kan sering mendapatkan laporan ya dari warga melalui call center atau yang datang langsung. Nah itu jumlahnya sehari itu yang laporan bisa puluhan gitu ya. Tugas kita untuk tracing, treatment, edukasi dan informasi. Oke, jadi sama kayak sibuknya kayak waktu awal COVID dulu mungkin kali ya Mas ya. Jadi tiba-tiba Iya. melonjak lagi ya. Oke, untuk narasumber kita selanjutnya ada Bapak Kevin Haikal selaku perancang kehalalan vaksin. Halo, selamat siang. Saya manggilnya apa nih, Bapak, Mas, atau apa nih enak ini? Selamat siang. Mas aja bro. Nah. Oke, Mas Kevin Haikal, gimana nih sekarang lagi sibuk apa aja nih Mas? Ya salah, kita tetap bantu kampanye vaksinasi, kita tetap edukasi publik mengenai isu-isu vaksinasi yang kian krusial sekarang, apalagi seperti yang tadi Dokter Miftah katakan, dari mulai sebelum Idul Fitri sampai setelah Idul Fitri, sekarang kan nilai angka orang yang positif COVID melonjak tinggi kembali kan, seperti gunung es. Jadi kita harus kencang nih edukasi ke masyarakat. Oke, dan Mas Miftah ini salah satu orang berarti yang dibalik tentang pengkajian dari vaksin ini halal atau enggak, benar nggak Mas? Oke, siap. Iya betul. Waktu itu kebetulan ketika kita awal COVID itu kan zamannya Pak Menteri Agamanya Pak Rozi, dan saya bantu dia sebagai staf khusus Menteri Agama, jadi turut membidani ketika kita mengurus masalah sertifikasi halal di vaksin itu. Oke, siap. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama karena waktu kita juga nggak banyak nih. Kabar tentang penggunaan vaksin COVID-19 ini mendapat tentangan dari berbagai pihak. Salah satu hal yang kerap jadi pertanyaan adalah bagaimana status halal vaksin. Apakah semua vaksin yang digunakan itu halal? Mungkin yang Dokter Miftah bisa menjelaskan sedikit nih tentang vaksin yang udah masuk ke Indonesia nih. Sebenarnya apakah sudah halal semua nih atau ada yang nggak halal sebenarnya? Ya, berbicara tentang kehalalan, kita cek dulu mungkin ya vaksin yang sudah beredar di Indonesia ini saat ini ada Sinovac dan AstraZeneca ya. Dari Sinovac itu sendiri sudah ada izin penggunaan dari BPOM terkait Emergency Use Authorization yaitu pada 11 Januari 2021. Dan pada Oktober 2020 itu sebenarnya MUI sudah mengecek langsung ya ke pabriknya di Cina langsung tuh untuk proses pembuatan dari vaksin tersebut. Dan alhamdulillah untuk Sinovac ini tidak didapatkan penggunaan bahan turunan yang sering digunakan tuh turunannya babi ya, enzim tripsin. Akhirnya MUI bisa mempatukan bahwa Sinovac ini halal karena memang tidak bersinggungan atau bersentuhan dengan zat haram semacam yang tadi itu. Nah, yang kedua itu AstraZeneca ya. AstraZeneca memang ketika diteliti dia memang menggunakan bahan turunan babi atau tripsin itu gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan AstraZeneca itu sifatnya haram. Tapi fatwa MUI menyatakan bahwa karena ini keadaannya darurat,
dan pemilihan vaksin itu pun masih belum banyak, di samping itu juga ketersediaan vaksin itu belum banyak juga, maka dalam kondisi darurat ini MUI memfatwakan halal. Kurang lebih seperti itu ya, mungkin bisa dikoreksi. Oke. Sekian mungkin Mas. Oke, mungkin tadi udah dijelasin juga sama Dr. Miftah tentang vaksin-vaksin apa yang udah masuk, dan tadi Sinovac itu udah dikatakan halal, dan AstraZeneca ini sebenarnya ada kandungan babi, tapi kalau dari MUI itu boleh digunakan karena dalam keadaan darurat. Nah, kita mau ke ke Mas Haikal nih, gimana sih sebenarnya vaksin yang udah masuk ke Indonesia ini, apakah sudah halal semua atau belum nih? Ya, baik. Terima kasih Mas Desmond. Betul apa yang dikatakan oleh Dr. Miftah tadi, bahwa sekarang yang beredar di publik ada 2 jenis vaksin yang sudah digunakan kepada masyarakat dan terus kita pakai sampai sekarang. Kemarin pertama kita pakai vaksin Sinovac, lalu kemudian kita sekarang menggunakan AstraZeneca. Sinovac itu telah melalui proses pengujian sertifikasi halal yang cukup panjang, dan kemudian MUI bersama dengan BPJPH Kementerian Agama pada waktu itu memutuskan mengeluarkan sertifikasi halal terhadap Sinovac, sehingga status vaksin Sinovac menjadi halal dan suci. Yang artinya seperti yang Dr. Miftah tadi katakan, di dalam vaksin Sinovac itu tidak didapati kandungan apapun yang termasuk ke dalam unsur haram. Begitu. Saya sepakat juga seperti yang dibilang sama Dr. Miftah, ketika AstraZeneca dilakukan pengecekan, menurut literatur yang dipublis di beberapa web, MUI juga kemarin menemukan data bahwa inang awal virus yang digunakan sebagai vaksin ternyata menggunakan enzim tripsin dari pankreas babi. Sehingga kemudian menurut auditor halal di BPJPH maupun di LPPOM MUI sudah cukup menjadi bukti kuat kita tidak mengeluarkan sertifikasi halal terhadap AstraZeneca. Namun kemudian dengan tidak terbitnya sertifikasi halal ini, maka BPJPH Kementerian Agama harus punya formulasi mengeluarkan sertifikat ketidakhalalan. Nah, sertifikat ketidakhalalan ini tapi diikuti dengan fatwa yang lahir dari MUI. Fatwa itu kemudian menimbang beberapa kaidah. Kaidah pertama, karena sekarang kita sedang menghadapi pandemi, wabah yang begitu dahsyatnya, menimbang keselamatan banyak orang dari kerusakan dalam konteks ini COVID-19, dan keterbatasan penyediaan vaksin atau obat, maka MUI memfatwakan bahwa AstraZeneca hukumnya menjadi mubah atau boleh digunakan. Karena beliau yang ada di MUI maupun di LPPOM dan di BPJPH memegang prinsip vaksin sebagai sarana kita untuk menghindari kerusakan, menghindari penyakit, dan menjaga kesehatan kita semua, menjaga kedaulatan kita semua. Maka atas dasar itu fatwa MUI jelas, walaupun ada sertifikat ketidakhalalan terhadap AstraZeneca, lalu MUI mengeluarkan fatwa mubah atau boleh digunakan, menimbang dari kaidah-kaidah tadi. Oke, kalau ngomongin soal halal sendiri nih, Mas Miftah nih, berarti kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi nih. Nah, mungkin di sini para penonton juga banyak yang belum tahu nih, apa aja sih sebenarnya yang harus dipenuhi sampai sebuah vaksin itu bisa dikatakan halal gitu. Apa aja sih step-stepnya sertifikasi bisa sampai memenuhi sertifikasi halal? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Yang jelas memang pasti pertama untuk mendapatkan sesuatu menjadi tersertifikasi halal ada proses yang harus dilalui. Pertama kita harus mengajukan surat permohonan berserta dengan barang atau produk yang ingin diuji kehalalannya. Setelah itu barang atau produk tersebut akan melalui proses pemeriksaan oleh BPJPH dan LPPOM MUI, dari mulai hasil lab, lalu kemudian kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu semua nanti dicek. Setelah dari hasil pengujian itu, maka akan diadakan meeting bersama antara LPPOM, di dalamnya ada auditor kehalalan, lalu ada BPJPH Kementerian Agama, dan dari pihak MUI sendiri. Kemudian kita merumuskan apakah di dalam komponen yang ada di dalam produk ini tadi ada unsur ketidakhalalan atau tidak. Apabila tidak didapati unsur apapun yang sifatnya haram atau tidak halal, maka kemudian keluar fatwa MUI. Ini terjadi kemarin di vaksin Sinovac. Ketika MUI memfatwakan ini halal, maka sertifikatnya baru keluar keesokan harinya. Karena begitu selesai meeting antara BPJPH, Kementerian Agama, auditor kehalalan, dan lain sebagainya itu, hasil kesimpulan meeting itu yang kemudian besoknya diterbitkan sertifikasi halal terhadap Sinovac. Oke. Berarti cukup panjang juga prosesnya. Jadi untuk vaksin yang baru datang ke Indonesia pun nggak semerta-merta akan langsung disebarkan juga. Tentunya ada kajian-kajian lebih dalam lagi. Jadi
Ngomongin soal kajian-kajiannya tadi nih, kan tadi kita udah dengar juga dari Mas Haikal juga, dari Dr. Miftah juga bahwa AstraZeneca ini sebenarnya nggak dapat sertifikasi halal dari MUI juga. Lalu dikeluarkan fatwa mubah tadi ya untuk bisa digunakan juga. Nah, tapi kan sudah terlanjur terjadi keresahan nih di masyarakat sebenarnya. Jadi sebuah kegambangan nih. Kalau menurut Dr. Miftah deh, sebenarnya untuk masyarakat yang ingin menggunakan AstraZeneca tuh gimana sih sebenarnya? Apakah nggak apa-apa kok sebenarnya udah dijamin sama MUI atau sebenarnya perlu hati-hati juga nih? Gimana Dr. Miftah? Ya, dari beberapa pelaksanaan vaksinasi yang ada di Kota Tangerang ya, di tempat kita memang ada yang sudah memakai AstraZeneca, terutama yang dari TNI Polri. Dan selama ini memang masyarakat sepertinya tidak terlalu karena ini yang keluar kan adalah fatwa MUI. MUI kan istilahnya sudah kredibel ya, pegangan kita gitu ya sebagai umat Muslim yang memang berhak menentukan merumuskan apa-apa yang memang untuk kemaslahatan umat gitu ya. Jadi saya pikir mungkin ada yang terpengaruh ya, mungkin ada yang terpengaruh juga ya. Tapi sebagian besar sih insya Allah tidak banyak juga yang terpengaruh. Buktinya apa? Ya, setiap pelaksanaan vaksinasi itu banyak yang antusias gitu ya, artinya warga antusias untuk mendaftar untuk divaksinasi meskipun dengan AstraZeneca gitu ya, tidak menjadi suatu halangan. Kalau ditanya apa ada pengaruh dok ke yang lain, pasti ada sih, kemungkinan pasti ada gitu. Tapi kalau kita lihat dari pelaksanaan yang sekarang sedang berjalan, antusias warga dan masyarakat, insya Allah fatwa MUI ini sudah bisa kita pegang gitu ya, sebagai pegang karena memang MUI kredibel dan memang untuk kemaslahatan umat. Mungkin seperti itu Mas Bang Desmond. Oke, kalau dari Mas Haikal sendiri gimana nih memandangnya? Apakah masyarakat tuh perlu risau atau bahkan kayak saya maunya pakai Sinovac aja deh yang udah jelas-jelas halal, atau sebenarnya nggak apa-apa kok pakai AstraZeneca? Ya, tentu saya paham psikologisnya masyarakat Indonesia, kita semua mayoritas Muslim. Maka ketika ada berita-berita yang tersebar di sosial media mengenai halal haramnya vaksin, terutama AstraZeneca yang tidak mendapatkan sertifikasi halal dari Kementerian Agama dan MUI ini kemudian menyebabkan keresahan, betul. Tapi saya sepakat juga dengan Dr. Miftah tadi bilang bahwa ketika Majelis Ulama Indonesia bersama Kementerian Agama telah mengeluarkan suatu keputusan, suatu fatwa, maka rasanya umat masyarakat sudah nggak perlu worry lagi, nggak perlu khawatir lagi, karena yang jadi pegangan kita sekarang ya itu tadi, MUI kita jadikan pegangan sebagai sumber yang kredibel, lalu kemudian Kementerian Agama juga begitu. Oke, jadi sebenarnya nggak usah terlalu nggak usah terlalu panik ya masyarakat juga untuk penggunaan AstraZeneca-nya, sebenarnya sudah terjamin kok, MUI juga udah menjamin kok kalau itu sebenarnya nggak apa-apa untuk digunakan. Nah, kalau untuk ngomongin soal dari vaksinnya sendiri yang udah masuk ke Indonesia, sebenarnya tuh apakah vaksin di Indonesia ini sudah dapat persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan belum sih? Kalau mau ditanya ke Dr. Miftah mungkin. Oke, yang tadi saya sampaikan di awal ya, dari BPOM itu sudah mengeluarkan izin ya, karena berdasarkan pada emergency use authorization. Ada beberapa poin nih yang menjadi pedoman gitu ya. Yang pertama adalah pedoman ketika BPOM itu mengambil langkah bahwa vaksin ini aman, boleh terbit dan diizinkan. Yang pertama adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat gitu ya. Tentunya pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa anggap remeh gitu ya. Sudah banyak sekali yang terpapar, sudah banyak sekali jatuh korban, maka ini bisa dibilang suatu keadaan darurat komunitas seluruh kesehatan masyarakat. Yang kedua, keamanan dan khasiat vaksin. Tentunya ini sudah diuji klinis 1, 2, 3 dan akhirnya didapatkan efikasi. Meskipun efikasinya tidak 100% ya, harus sekitar 60-65%. Tetap ikhtiarnya adalah untuk melindungi masyarakat, melindungi diri kita. Yang ketiga, memiliki mutu standar yang berlaku gitu. Jadi dalam pembuatannya ini tentunya BPOM tidak sembarangan, mereka melakukan uji mutu sesuai standar atau tidak. Nah, ini ternyata memang masuk dengan standar yang berlaku di BPOM. Yang keempat, memiliki pemanfaatan yang lebih besar daripada resiko yang ditimbulkan. Jadi kalau kita lihat selama ini efek samping sangat minimal. Ada yang paling sering ya efek sampingnya yang KIPI ya. KIPI itu maksudnya kejadian pasca imunisasi gitu ya. Itu sangat ringan dan jarang. Yang kelima,
ya sampai sini memang belum ada pengobatan COVID-19 yang memang benar-benar teruji gitu ya. Nah, 5 poin inilah yang menjadi dasar bagi BPOM menerbitkan izin untuk vaksin yang ada di Indonesia saat ini. Seperti itu Bang Desmond. Oke, mungkin Mas Haikal mau menambahkan mungkin seputaran dari BPOM? Ya, betul. Jadi saya sepakat dengan Pak Dr. Miftah tadi sampaikan bahwa pertama patokan kita dalam penggunaan vaksin tentu adalah validasi penggunaan darurat yang telah diterbitkan oleh WHO. Pertama Sinovac pada tanggal 1 Juni 2021, lalu kemudian WHO mengeluarkan beberapa validasi penggunaan darurat lagi terhadap beberapa vaksin. Ada Pfizer, AstraZeneca SK Bio, AstraZeneca yang India, lalu Johnson Johnson. Ada AstraZeneca yang Europe, lalu ada Moderna, ada Sinopharm, dan ada CoronaVac Sinovac. Ini semua sudah mendapatkan validasi penggunaan darurat oleh WHO. Terus kalau tadi pertanyaannya lebih ke skup lokal BPOM, memang kita pernah melihat situasi ketika pada tanggal 16 Mei 2021 distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca yang batch CTMAV 547 itu diberhentikan sementara oleh BPOM karena dalam proses investigasi keamanan dan efektivitas vaksin. Tapi kita harus ingat juga bahwa dari tanggal 16 Mei lalu tanggal 27 Mei 2021 Badan POM menyampaikan hasil ujinya bahwa vaksin Sinovac CTMA V547 itu sudah memenuhi syarat mutu dan aman digunakan sehingga kembali beredar lagi dan boleh digunakan oleh masyarakat. Ini juga sesuai dengan waktu itu yang press conference juru bicara dari tim Satgas COVID-19 Bu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Oke, ini kalau mau ngomongin soal komunikasi dari vaksin halal ini nih sebenarnya, kalau mungkin Mas Haikal mungkin lebih tahu ya sebenarnya upaya apa aja sih yang udah dilakukan oleh pemerintah untuk mengkomunikasikan bahwa vaksin ini halal kepada masyarakat dan sejauh mana sebenarnya efektivitasnya? Betul. Jadi pertama kita menggerakkan semua organ yang dipunyai oleh kepemerintahan, baik itu dalam skup kepemerintahan di tingkat nasional, kementerian, lalu provinsi dengan para OPD-nya maupun sampai kabupaten kota, sampai kecamatan dan kelurahan. Kemarin kita mengkampanyekan vaksin sehat, vaksin aman dan lain sebagainya agar publik kemudian tidak merasa takut untuk divaksin, apalagi di tengah zaman informasi yang berkembang begitu cepat ini, informasi mengenai vaksin ada yang kejang-kejang, ada yang mati, lalu kemudian ada yang begini-begitu itu menyebar dengan cepatnya. Otomatis ini kan menimbulkan kepanikan kepada masyarakat. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengkampanyekan vaksin ini halal, aman dan lain sebagainya, tentu ada publikasi yang kita rutin sampaikan, baik itu di TV secara live, lalu kemudian pada media-media cetak, media-media online, bahkan beberapa di radio, dan sekarang kita sudah mulai masuk ke ranah mal-mal karena vaksinasi sudah mulai dibuka untuk masyarakat usia 18 tahun ke atas dengan beberapa prasyarat. Jadi sekarang seperti mal-mal di Kemang Village, di Senayan City dan lain sebagainya ini sudah kita buka sentra vaksinasi dengan pendaftaran online, nomor serinya nanti mereka dapat, nomor antriannya dapat, mereka tinggal datang dan tinggal vaksin. Efektivitasnya kalau ditanya seperti apa, saya pikir kita cukup efektif. Dalam jangka waktu yang baru kemarin ada vaksin lagi yang baru masuk, Menlu kemarin sempat press conference juga, sehingga ketersediaan vaksin kita masih memenuhi dan masih terus berjalan proses vaksinasinya. Yang terpenting sekarang bagi kita yang ada di Satgas vaksinasi, jangan sampai ada berita hoaks yang kemudian menimbulkan persepsi tidak baik kepada masyarakat sehingga menimbulkan rasa takut masyarakat untuk mau divaksin. Itu kurang lebih, Mas. Betul. Nah, tadi kan udah dijelasin juga sama Mas Haikal tentang upaya-upaya yang udah dilakukan sama pemerintah untuk mengkampanyekan bahwa vaksin ini tuh efektif, vaksin ini tuh halal dan sebagainya. Nah, kita pengen tahu nih dari orang yang langsung terjun ke grassroots-nya nih, Dr. Miftah, mungkin bisa digambarkan sedikit antusias dari masyarakat ini tentang vaksinasi ini gimana sih, Dok? Apakah berkurang perihal karena AstraZeneca kah atau karena ini belum jelas nih halal haramnya, gimana, Dok? Baik. Ya. Kalau kita lihat ya, setiap kita pelaksanaan vaksinasi itu selalu penuh, Mas. Kadang-kadang malah petugas yang kewalahan. Kalau kita sehari kita nggak batasin, mungkin petugas yang teler ya istilahnya ya, kewalahan karena menghadapi antusias dari masyarakat. Memang ada beberapa yang menanyakan ya kadang-kadang, Dok, vaksinnya apa? Sinovac. Dok, vaksinnya apa? AstraZeneca.
nggak masalah Bu, vaksinnya apa, karena semua sudah dijamin oleh pemerintah bahwa aman, semuanya aman dan sudah melalui proses yang dijamin. Ya. Intinya di sini kalau kita lihat, kalau langsung ke lapangan, itu kalau lihat pas proses vaksin tuh kayaknya nggak ada yang sepi deh. Semuanya masyarakat tuh berduyun-duyun gitu ya, datang karena saking antusiasnya mereka untuk divaksin. Nah, tinggal kita menjaga stok ketersediaan vaksin kita nih, mudah-mudahan mencukupi sehingga nanti akan terbentuk herd immunity. Insya Allah mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir gitu ya, amin. Oke, berarti sebenarnya dari masyarakatnya pun juga aktif sekali ya untuk mendapatkan vaksin ini ya, bahkan sampai penuh tadi diceritakan oleh Dokter Miftah juga bahwa berarti selama ini isu-isu yang kayak vaksin ini tidak halal dan segala macam juga tidak terlalu berpengaruh ya untuk penyuntikannya ya. Ya mungkin untuk sebagian kecil aja kali ya Mas ya. Ya memang masih ada, saya tidak menutup mata ya. Masih ada mungkin sebagian kecil golongan masyarakat yang bisa kita bilang masih bisa termakan oleh berita-berita hoax gitu ya. Yang pertama terkait keamanan, yang kedua terkait kehalalan. Kita nggak bisa menutup mata ya, pasti ada golongan-golongan itu ada gitu kan. Tapi biar kita tetap berjalan, pelan-pelan tetap kita edukasi. Ya tentunya di sini mungkin kalau di Muslim kita perlu tokoh-tokoh agama seperti ya penceramah, ulama dan lain sebagainya yang meyakinkan bahwa vaksin ini aman dan halal gitu ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu. Oke, nah ini menarik nih tadi nih udah ngomongin soal tokoh agama nih. Saya mungkin mau ke Mas Haikal dulu nih. Tadi kan disinggung juga oleh Dokter Miftah bahwa perlu adanya turun tangan dari tokoh-tokoh agama juga. Nah sebenarnya tuh apakah pemerintah sudah merangkul tokoh-tokoh agama dalam melakukan kampanye dari halalnya ini vaksin COVID-19 ini, dan sebenarnya apakah sudah dikoordinasikan jadi semua satu suara nih tokoh-tokoh agama, karena kan kita tahu juga bahwa kalau semakin banyak penyebaran informasinya juga semakin susah juga untuk mengontrol dari info yang diinformasikan. Gimana nih Mas Haikal? Ya, betul. Pertama, para tokoh agama, tokoh masyarakat lebih awal telah kita ajak koordinasi untuk kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat secara benar. Bisa kita lihat bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat mendapatkan kuota lebih awal untuk divaksin, sehingga kemudian masyarakat bisa melihat contoh real bahwa ketika sudah selesai divaksin nggak ada yang terjadi apa-apa, semua aman-aman saja. Terlepas daripada hal itu, kita juga meminta para tokoh-tokoh ini tadi untuk proaktif menyampaikan kepada masyarakat agar tidak termakan isu-isu hoax yang bertebaran. Mengenai kemudian langkah efektif yang dilakukan dalam merangkul tokoh agama ataupun tokoh masyarakat, saya rasa ini cukup efektif. Kita bisa lihat kemarin ketika heboh AstraZeneca itu haram, lalu kemudian PWNU Jawa Timur contohnya menerbitkan surat bahwa vaksinasi sifatnya wajib karena menjauhkan diri dari penyakit dan untuk menjaga kita tetap sehat, tetap hidup. Nah ini kan sebagai salah satu contoh efektivitas komunikasi kita terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di daerah, sehingga masyarakat yang ada di skup-skup tertentu itu tadi bisa teredukasi dengan baik dan bisa merasa terjamin keamanannya. Oke, kalau ngomongin soal gimana sih caranya untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu nih, Mas Haikal. Jadi kita pengen tahu sebenarnya permasalahan yang terjadi di masyarakat itu tentang vaksin halal dan haram itu apa sih sebenarnya kalau yang dilihat dari segi pemerintahnya ya? Kenapa sih susah untuk mengkampanyekannya juga? Ya, jadi sebenarnya vaksin ini jadi masalah menurut hasil telusuran kami itu bukan hanya baru sekarang ketika ada COVID-19. Vaksin dan imunisasi telah ada sebaran berita hoax dari lama dan sudah ada golongan-golongan tertentu yang kolot mungkin ya, yang percaya terhadap informasi-informasi yang salah ini. Contoh, bayi jangan diimunisasi, jangan diberikan vaksin, nanti begini begitu dan lain sebagainya. Nah, berkembang dari pemahaman yang kolot ini tadi, yang sudah lama berita salah ini tersebar, kemudian ini dimanfaatkan oleh segelintir orang menjadi informasi-informasi yang disebarkan berkaitan dengan vaksin COVID-19. Tapi saya percaya bahwa ketika semuanya kompak, dari unsur pemerintahan, dari unsur ulama, dari unsur tenaga kesehatan, maupun dari unsur tokoh masyarakatnya itu kompak untuk menyuarakan dan memberikan contoh yang baik, rasanya kita bisa meminimalisir kemungkinan golongan-golongan khusus kolot seperti ini untuk menyebarkan paham-paham yang salah kepada orang lain. Nah, kalau untuk orang-orang yang ingin nge-cross check gitu, Mas Haikal, di mana sih kita bisa mendapatkan informasi yang valid dan tepat?
Ya, kita punya sarana vaksinasi, sarana informasi vaksinasi yang kita publikasikan. Kominfo secara aktif mengkampanyekan mengenai vaksinasi ini melalui akun Twitter @lawancovid19_id. Lalu kita buka layanan telepon call center di 119, ada di website www.covid19.go.id, dan kita juga punya WhatsApp di 081333399000. Oke, siap. Berarti udah jelas banget ya kalau mau dapat informasi di Instagram ada, hotline ada, website juga ada. Nah, kalau Dokter Miftah nih, mungkin bisa di-sharing juga nih, apa sih sebenarnya permasalahan yang sering dihadapi di grassroots ini tentang mengkomunikasikan tentang vaksin COVID-19 sendiri? Ya memang tadi benar kata Mas Haikal ya, sudah promosinya ini udah lewat TV, sosial media, dan lain-lainnya ya. Nah, yang jadi permasalahan mungkin masyarakat yang belum tersentuh oleh itu gitu, Mas. Oke. Jadi mungkin ada juga masyarakat yang istilahnya mereka memang tidak memiliki fasilitas itu gitu. Yang mereka dapatkan kan bicara dari mulut ke mulut, oh habis divaksin meninggal gitu kan dan lain sebagainya, dan berita itu menyebar. Nah, sementara berita baiknya mereka tidak pernah dapatkan gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu masalah. Bagaimana penerapan solusinya ya? Biasanya yang seperti itu, yang seperti saya ulas minggu lalu ya, kita akan datang itu door to door gitu ya, door to door, istilahnya sweeping. Pertama kan kemarin target itu untuk usia lansia, mana nih lansia yang memang belum divaksin gitu ya, dan ketika kita tanya kenapa belum divaksin, takut dok, begini dok, nggak halal dok. Nah, pendekatannya memang harus lebih dalam seperti itu, karena memang kita akui masyarakat kita yang tidak tersentuh oleh media-media gitu ya, dan justru mereka lebih banyak dengar beritanya tuh dari mulut ke mulut gitu kan, tanpa melihat ada berita good news-nya di balik vaksin ini. Nah, itulah mungkin yang salah satu tantangannya seperti itu mungkin Bang Desmond. Oke, ini pertanyaan terakhir, ini juga mungkin sebagai hint juga ya untuk masyarakat yang kan kita nih akan kedatangan juga vaksin baru di Sinopharm ya. Apakah Sinopharm ini tuh udah ada isu-isu belum sih, apakah akan masuk ke dalam halal atau enggak? Karena menurut dari berita-berita yang kita baca juga katanya mengandung tripsin juga nih. Mungkin dari dari Mas Haikal nih ada bocoran sedikit mungkin? Ya, jadi terakhir kemarin kita sudah bicarakan mengenai isu yang mungkin timbul mengenai kedatangan vaksin Sinopharm ini. Kemudian para tim yang bertugas bertanggung jawab di udara yang kaitannya kepada media sosial maupun di darat seperti yang dokter bilang tadi, ketika kita harus mengedukasi masyarakat, kita sedang merumuskan lagi. Tentu kita menunggu dari MUI, kita menunggu dari BPJPH. Ketika nanti kemudian ini ada kesimpulan apakah halal atau tidak, lalu kita baru memulai kampanyenya dan strategi kampanye mensosialisasikan ke masyarakatnya seperti apa. Tapi terlepas daripada hal tersebut, kalau kemudian nanti MUI dan BPJPH menentukan bahwa Sinopharm mengandung tracking babi juga seperti AstraZeneca, saya rasa karena ini bukan lagi permasalahan awal yang kita hadapi seperti kemarin dengan AstraZeneca, sekarang kita lebih mudah mengedukasi ke publik. Tentu saya sepakat dengan Dr. Miftah tadi, Presiden keliling kemana-mana sekarang meninjau sentra vaksinasi COVID, tentu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di daerah bahwa vaksin ini aman dan halal, dan tentu juga Yankes sebagai garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 yang juga sangat membantu dalam mensosialisasikan keamanan dan kehalalan vaksin. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu worry juga karena pasti bakal, ya nggak beda-beda jauh lah sama AstraZeneca, sistemnya nanti juga bakal dikomunikasikan juga. Kalau misalkan itu nggak halal, gimana lagi nanti proses ke depannya. Oke, terima kasih Mas Haikal dan Dr. Miftah. Mungkin kita akan tutup dengan closing statement nih dari Dr. Miftah dulu, mungkin closing statement mengenai vaksin itu halal. Gimana? Ya, terima kasih. Mungkin sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita semua ikut berpartisipasi dalam rangka kita bisa terbebas dari pandemi Corona-19 ini. Karena ini bukan hanya kerja tenaga kesehatan atau kerja pemerintah saja gitu ya, tapi ini butuh partisipasi dari masyarakat semua. Sudah dipastikan vaksin ini aman dan halal, maka janganlah lagi ragu untuk divaksin. Dan vaksin tentunya kita tidak boleh juga mengabaikan protokol kesehatan gitu ya, yang sekarang sudah 5M. Nah, tidak semena-mena bahwa ketika kita sudah divaksin, protokol kesehatan bisa kita lalaikan atau kita bisa abaikan. Semua itu berjalan beriringan,
Karena kalau salah satunya itu tidak berjalan dengan baik, maka pandemi ini tentunya akan terus berjalan tanpa ada akhir. Maka sekali lagi masyarakat, mari kita saling bekerja sama, pemerintah dan masyarakat bersatu padu untuk bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Oke, siap Dr. Miftah. Kalau Mas Haikal gimana nih closing statement-nya? Ya, terima kasih. Tentu kepada masyarakat Indonesia, kita harus tetap berjuang melawan pandemi COVID-19 yang kita semua berharap mudah-mudahan ini semua cepat dan segera selesai. Vaksin halal, vaksin aman, jangan takut divaksin, bahwa kita sudah melalui proses yang begitu panjang sehingga kemudian kita berani mendistribusikan ini kepada masyarakat. Yang terpenting setelah divaksinasi itu tidak menutup kemungkinan kita kembali terpapar COVID-19, tetap taati 3M, tetap taati protokol kesehatan yang ada, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Yang terpenting satu lagi, kalau kemudian ada berita yang menyatakan ada kejadian ikutan pasca vaksinasi, ada gejala-gejala yang timbul, jangan khawatir. Pemerintah sudah menjamin baik yang memiliki JKN ataupun tidak memiliki JKN bahwa siapa saja yang sehabis divaksin ada kejadian ikutan, ada gejala yang timbul, itu 100% ditanggung oleh pemerintah. Jadi segera koordinasi dengan para dokter, dengan para tenaga kesehatan di Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Insya Allah semuanya kembali sehat, kembali kuat, dan COVID-19 bisa segera berlalu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Haikal, terima kasih Dr. Miftah, terima kasih atas pembicaraan yang sangat luar biasa ini. Semoga teman-teman nantinya yang menyaksikan ini di YouTube bisa mendapatkan insight baru nih mengenai vaksin itu, bahwa sebenarnya vaksin itu udah halal dan juga sekalipun tidak halal tetap boleh digunakan kok demi kesehatan kita bersama, karena upaya dari pemerintah aja nggak cukup, tapi kita juga sebagai masyarakat harus bisa menginformasikan berita-berita baik dari COVID-19 ini. Saya Desmond Saragi pamit, sampai berjumpa di FGD berikutnya. Dadah.